Anda percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang kita andalkan, yang kita bisa harapkan di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. God will never let you down. God will never leave you nor forsake you. Let us pray. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah Tuhan. Kami percaya bahwa setiap hari yang kami lalui semua adalah penyertaan Tuhan. Sekalipun kami ada dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab gada dan tongkat-Mu yang itu yang menghibur kami, itu yang menguatkan kami, itu yang menuntun perjalanan kami. Dan kami percaya bahwa kami akan lalui semua ini dan kami akan masuk ke tempat yang, kami akan sampai ke tempat yang bernama kemenangan. Bukan karena kuat gagah kami, but because of your grace, because of your mercy, because of your love upon us. Thank you, Lord. Speak to us as only you can. Berbicaralah kepada kami karena hanya Tuhan yang dapat merubah kehidupan kami inside out. We are so ready, we are so excited for the word of God. Di dalam nama Tuhan Yesus kamilah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright, berikan tepuk tangan semua dimanapun Anda berada. Thank you guys, thank you. Thank you Reni, Michael dan juga Owen. Alright, dan semua yang melayani behind the scene, so grateful. Kita bisa melayani Tuhan adalah sebuah kesempatan, adalah sebuah anugerah dalam Tuhan. Nah, Pastor akan menyampaikan satu tema khotbah yang sangat berhubungan dengan apa yang sedang kita alami saat ini. Pertanyaannya, di kebanyakan semua orang dengan situasi dan kondisi yang kelihatannya belum tahu ada ujungnya atau tidak, ada solusinya atau tidak. Ini kita gimana nih Pastor Ed? Baru kita masuk varian Delta yang baru dengar lagi ada varian yang baru. Kapan selesainya? Sehingga ada sebuah pertanyaan yang ada di dalam benak pikiran kita semua adalah, is there any hope? Adakah pengharapan? Is there any hope? Nah, saudara terkasih, kita mau melihat bahwa apa yang kita alami saat ini pernah dialami dengan jemaat Tesalonika. Sehingga Rasul Paulus pada saat waktu itu harus memberikan nasihat kepada mereka, sehingga mereka bisa melalui masa-masa persecution pandemic namanya. Kalau saat ini kita kan namanya virus pandemic. Kalau dulu ada persecution pandemic, yaitu masa-masa penganiayaan, pandemik penganiayaan, itu di mana orang kehilangan anaknya, kehilangan istrinya, kehilangan suaminya, dibunuh, dianiaya. Dan pada saat waktu itu mereka ada dalam titik terendah dalam kehidupan mereka. Sehingga semua mereka bertanya jemaat Tesalonika, is there any hope? Adakah pengharapan? Yuk mari kita segera lihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai ayat ke-16. Ya, oke, kita baca sama-sama di rumah saudara dan semua yang ada di tempat ini kita bisa mengeluarkan suara kita. 1, 2, 3. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kemudian di ayat 15, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ini ajaran-ajaran yang Tuhan Yesus sampaikan, para nabi, para rasul yang mereka sampaikan. Dan Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan, perhatikan baik-baik, dan pengharapan baik kepada kita kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, in this world pandemic that is currently sweeping and shaking our world, mengguncangkan bukan hanya Jakarta, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Saat ini kita membutuhkan a fresh word from God, yaitu kita butuhkan suara Tuhan. Kalau tadi judul khotbahnya adalah, is there any hope? Saya kasih jawaban,
3 kata. There is hope. Sekali lagi, kalau saudara bertanya, is there any hope? Adakah pengharapan? Jawabannya ini, there is hope. Dan bukan hanya hope atau harapan yang biasa, saudara. Tapi yang Tuhan mau berikan adalah a good hope. Pengharapan yang baik, saudara. Rasul Paulus tadi kita sudah baca. Berbicara pada jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami penganiayaan, mengalami tekanan, affliction, kemalangan hidup. Sehingga kalau sudah mundur di ayat keempat, chapter 1, sudah pasal 1. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahan dan imanmu dalam segala, lihat, penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Jadi mereka jemaat Tesalonika itu sedang mengalami penganiayaan dan penindasan yang luar biasa. Namanya persecution pandemic. Kalau saat ini adalah virus pandemic. Beda saja outputnya, tapi semuanya adalah hal yang sama. Affliction itu apa sih? Saya minta propsnya. Affliction atau kemalangan hidup, apa yang dialami jemaat Tesalonika, itu sebuah tekanan yang luar biasa. Pressure, tekanan yang luar biasa. Saya ibaratkan seperti ini. Ini jeruk, ya. Dan saudara, kalau diperas, oke. Ini tekanan daripada diperas, ini keadaan mereka saat itu. Di squeeze, diperas, di-press sampai habis. Sampai airnya habis. Saya kasih contoh lagi satu. Ini yang benar gimana sih begini? Begini ya? Oke. Right. Saudara lihat. Diperas. Di squeeze. Ini keadaan yang mungkin kita juga alami saat ini. Squeeze sampai habis lagi. Air mata pun udah gak bisa lagi menetes keluar. Karena masalah yang datang silih berganti. Thank you, Jacob. Itu berbicara mengenai suffering. Kesakitan. Tekanan yang berkelanjutan. Sudah tahu kita saat ini sedang tinggal dalam satu keadaan. Saudara tahu siapa yang salah satunya sibuk? Produser movie, director, penulis. Saudara pikir siapa yang mau nonton film saat ini? Iya, memang mereka nggak buat film ini. Saudara tahu, mereka sedang mempersiapkan. Dari tahun 2020, 2021 mereka sedang mencatat perjalanan baik yang di luar negeri maupun yang dimanapun di segala negara. Mereka sedang lagi buat film mengenai COVID-19, epidemic, virus, coronavirus yang nanti akan dibuat mungkin tahun 2023, mungkin 2025. Tapi kita saat ini yang sedang mengalami, saudara. Ini belum pernah sepanjang sejarah di dunia ini. Di mana seluruh dunia mengalami masalah yang sama. Sehingga semua produser, sutradara, director sedang menyiapkan. Atau penulis buku sedang menyiapkan sesuatu yang nanti anak-anak kita. Atau kita akan melihatnya. Di mana ada social distancing, shelter in place. Orang-orang harus menjaga jarak. Mereka harus tinggal di rumah. Di mana gedung-gedung convention dirubah menjadi rumah sakit darurat. Mobil-mobil transportasi, buah-buahan transportasi. Mungkin bakmi atau apapun juga dirubah menjadi mobil-mobil transportasi obat-obatan. Negara-negara mengibarkan bendera setengah tiang. Karena begitu banyak korban yang jatuh. Orang tua grogi, gemetar. Karena mereka harus menghadapi satu situasi di mana anak-anak udah gak bisa pergi lagi ke conventional school. Mereka anak-anak semua harus online. Orang tua mau tidak mau harus ikut mengajarkan
anak-anak. Dan mereka mungkin nggak bisa mengerjakan matematika untuk kelas 5 SD, 6 SD, SMP yang dulunya semuanya bergantung dengan guru di sekolah. Dan saat ini orang tua harus ikut mengassist, membantu anak-anaknya. Dan mereka, what? I cannot do it. We cannot do it. Dan mungkin dulu orang tua yang berbicara negatif mengenai homeschooling. Tapi look at this. Semua baik anak-anak college, bahkan sekarang work from home, semua melakukan di rumah. Bahkan mereka sekolah di rumah. Dan saat ini tiba-tiba kita menjadi homeschooling parents. Termasuk kita juga buat EJ, buat juga Jacob yang online school di Australia. Rachel juga saat ini juga online school di Singapura. Orang-orang tua, senior adults yang gak pernah pakai sosial media. Tiba-tiba saat ini semua ngelihat YouTube, semua lihat khotbah juga melalui apa? Melalui handphone atau melalui laptop. Coba saudara pernah bayangkan tidak? Anak saya Rachel graduate, bachelor degree. Kita nggak bisa datang ke sana, kita cuma hanya nonton live streaming. Graduation are cancelled. Sport event are cancelled. Dan pertandingan-pertandingan yang besar, ya Olimpik mungkin saat ini masih ada di Jepang, tapi animonya siapa sih yang mau nonton dalam keadaan seperti ini? The spirit, semangat, karena kita juga sedang mengalami masalah. Sekolah-sekolah, coba saudara lihat, berapa kali harusnya bulan Juni, Juli bisa udah mulai masuk lagi onsite, tapi karena ada varian Delta masuk lagi, sehingga dibatalkan lagi dan mereka semua harus online. Kita udah buka gereja lagi onsite, tapi kemudian kembali lagi ada PMKM, kemudian kita harus kembali lagi online. The panic is all around us. Reshaping our life in such a way yang membuat kadang-kadang kita harus beradaptasi. Tapi saudara berkata, Pastor, saya udah coba beradaptasi, tapi I don't think I can handle anymore. Saya berpikir saya gak kuat lagi. Kita melihat keadaan keuangan, finansial. Kita melihat apa yang akan terjadi. Baik buat pekerjaan, buat usaha, buat bisnis kita. Kita ngelihat sekarang banyak orang udah kehilangan pekerjaan karena perusahaan-perusahaan udah tidak bisa membayar lagi. Banyak ketidakjelasan di dalam pekerjaan. Karena masalah COVID-19 ini. Soalnya ada satu buku yang menarik. Bukunya namanya judulnya Grand Essentials. Ditulis oleh Ben Peterson. Di dalam satu buku ini ditulis ada satu kapal, di mana kapal tersebut, kapal selam tersebut mengalami kerusakan yang begitu parah, dan kemudian tenggelam lagi sampai ke dasar. Tapi masalahnya mereka semua mengalami kesulitan untuk menyelamatkan orang yang ada di dalam. Karena satu dua hal secara teknis mereka nggak bisa buka, karena kalau misalnya mereka buka arus air itu begitu, karena tekanan itu begitu luar biasa sekali besarnya, sehingga kalau mereka paksa untuk buka sedikit pun air akan masuk, maka semua orang akan meninggal di dalam. Tapi karena udah berhari-hari semua mereka upaya dengan segala cara, and there is no hope, saudara. Nggak ada seperti jalan keluar. Sampai satu waktu ada diver akhirnya masuk karena mereka berpikir bahwa semuanya udah pasti udah meninggal di dalam. Dan diver itu masuk dan mendengar seperti ada orang yang mengetok dari dalam. Seperti seakan-akan dengan palu yang keras. Dan mereka mendengar. Dan kemudian akhirnya diver itu bisa melihat dengan cahaya seperti lampu senter daripada handphone. Itu bicara dengan bahasa Morse. Dan saudara tahu apa yang dikatakan sama orang tersebut? Is there any hope? Masihkah ada pengharapan di dalam? Di tengah-tengah tekanan seperti itu. Wow. Is there any hope? Yang mungkin kita tanya saat ini. Masihkah ada pengharapan? Para pengusaha, businessman, businesswoman akan bertanya, is there any hope for our business to survive? Untuk bisa bertahan.
or a parent, single mom, single dad, mungkin bertanya, masihkah kami bisa punya keuangan emergency fund untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga? Meeting our financial needs. Mereka-mereka yang bekerja, berjuang di rumah sakit untuk menangani orang-orang yang menderita kena COVID. Mereka bertanya, is there any hope supaya kami juga nggak ketularan juga? Para pastors, para gembala, mungkin bertanya pertanyaan yang sama. Is there any hope for our church to survive? Apakah ada pengharapan untuk gereja kami terus bisa bertahan? Apakah ada pengharapan, is there any hope to get us through this pandemic? Ini pertanyaan sebelum kita akan bicara mengenai khotbah ini. Apakah ada pengharapan untuk kita bisa jalani masa-masa yang sulit ini dan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Lihat Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Biarlah harapan kita itu berfungsi seperti sebuah jangkar yang kuat. Yuk sama-sama di rumah, saudara baca sama-sama yuk dengan Pastor Ed. Kayak 1, 2, 3. Biarlah harapan, Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Oke, 1, 2, 3. Pengharapan itu, oke, pertama. 1, 2, 3. Biarlah harapan kita itu berfungsi seperti sebuah jangkar yang kuat dan aman bagi diri kita sendiri, supaya kita dikuatkan dan tidak terbawa oleh arus apapun. Karena pengharapan kita sebenarnya adalah siapa, saudara? Yesus sendiri. Katakan Yesus. Yang sudah membuka jalan bagi kita ke dalam ruang Maha Kudus di dalam Tuhan di surga. Wow. Ini sangat deep, saudara. If you understand this, saudara bisa screen capture. Saudara boleh catat di handphone saudara. What a hope. Apa sih pengharapan yang kita bisa peroleh hari ini? Yaitu the promise of God. The promise of God. His promises are for us. Adalah janji-janji Tuhan untuk kita. Dikatakan anchor for the soul, firm and secure. Saudara lihat di sini, biarlah harapan kita berfungsi seperti sebuah jangkar yang kuat. Lihat, saudara, bukan hanya jangkar yang biasa. Dikatakan jangkar yang kuat, jangkar yang aman bagi diri kita sendiri. Supaya kita dikuatkan. We have this hope as an anchor for our soul. Supaya kita nggak mudah terbawa arus. Artinya masalah boleh datang silih berganti. Tapi kita punya jangkar yang kuat. A anchor has one purpose. To steady the boat. Sudah tahu jangkar tujuannya apa? Gunanya apa? Untuk membuat waktu kita turunin jangkar. Sehingga kapal yang di atas tidak akan terbawa arus. Sudah. Karena jangkarnya menahan kapal tersebut. So what is for us? When the wave of life come crashing upon you. Waktu badai kehidupan datang menerpa kehidupan saudara. In the middle of your financial situation, financial difficulty, any kind of sicknesses in your life. Sakit penyakit, masalah keuangan. When you are faced with a pandemic panic. You need this anchor. Saudara butuh jangkar ini, saudara. Bukan hanya jangkar yang biasa, a good anchor. Yang bisa memberikan kekuatan buat saudara. Lihat saudara, ini berfungsi sebagai jangkar yang kuat dan aman bagi diri kita. Saya minta talinya coba sebentar. Lalu saya minta coba sebentar Owen di sini. Owen. Oke. Udah di sini? Oke, di sini juga nggak apa-apa. Kalau saya jadikan Owen, ya saudara, jangkar buat kehidupan saya. Oke, Owen sini. Kalau saya jadikan Owen jangkar buat kehidupan saya. Saudara pikir jangkar ini kuat nggak? Waktu ada badai kehidupan, badai keuangan, di mana Owen selalu nolong saya, Owen selalu mensupport saya secara keuangan. Owen adalah bos saya, Owen adalah pemilik perusahaan, Owen adalah orang yang saya andalkan. Tapi when there is financial pandemic
attack, ada masalah keuangan terjadi dalam kehidupan saya, can I rely on Him? Bisa saya andalkan Dia nggak, saudara? Apakah Dia bisa menjadi jangkar yang kuat nggak dalam hidup saya? Boom, ada masalah. Dia pasti akan tertarik. Atau mungkin juga waktu ada masalah, dia akan lari, saudara. Dia akan lari dan meninggalkan saya. Dan saya kehilangan jangkar tersebut. Saya harus mengikat dengan jangkar yang kuat. Dan jangkar yang kuat. Firman Tuhan loh bilang. Ini bukan New Age teaching, but this is the Word of God. Jangkar yang kuat adalah Jesus Christ. Kalau saya mengikat jangkar ini, saya contoh saja, saudara. This is Jesus. Dan menjadi jangkar yang kuat. Badai boleh datang. Nerpa kehidupan saya. Ke kanan, ke kiri. Tapi karena Jesus is the anchor. Tapi ada satu pendalaman yang luar biasa lagi. Nanti saya akan ajarkan setelah ini. Dan saudara, kita nggak akan kemana-mana. Kita mungkin terputar, mungkin kita terbawa oleh arus, dihantam kanan kiri, masalah sakit, penyakit, keuangan, difitnah, kehilangan, apapun juga dalam hidup. Tapi karena Jesus is the jangkar dalam kehidupan kita. Whatever circumstances, whatever challenge that you are facing, but because Jesus is the anchor. Saudara, di situ dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Dia adalah jangkar yang kuat dan aman bagi kita sendiri. Wow, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dia adalah jangkar yang kuat dan aman bagi kita sendiri. Di situ dikatakan karena pengharapan kita sebenarnya dikatakan adalah Yesus sendiri. Listen this carefully. Karena pengharapan kita sebenarnya adalah Yesus sendiri yang sudah membuka jalan bagi kita ke dalam ruang maha kudus di rumah Tuhan di surga. This is a very good revelation. Saudara, saya ingin tanya, saudara, jangkar itu ada di mana? Do you know where our anchor is set, saudara? Saudara tahu nggak jangkar itu di mana? In the very throne room of God. Di ruang maha kudus. Saudara bisa bayangkan, saudara, jangkar itu ada di ruang maha kudus di mana Tuhan telah membuka jalan. Sehingga kalau jangkar itu di ruang maha kudus, can you imagine? Saudara bisa bayangkan, can the devil attack? Can the devil steal the anchor? Bisa nggak iblis mencuri jangkar itu? Bisa nggak iblis mengambil jangkar itu? No, the devil cannot even touch because the anchor is safe on the very throne of God. Ada di dalam ruang maha kudus. Karena daripada itu jangkar itu is very strong, is very safe for all of us dalam menghadapi segala masalah. When we put Jesus as our anchor of our life, waktu kita jadikan Yesus menjadi jangkar dalam kehidupan kita, kita akan selalu keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Come on church, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Come on, hallelujah. Woo! Because it is beyond the reach of the devil and under the care of Christ. This anchor. Di luar jangkauan iblis. Beyond the reach of the devil. And is on the care of God. Ada dalam pemeliharaan Tuhan. The anchor. God. Jesus Himself. Karena iblis tidak bisa steal the anchor of God. Karena itu, no one can take away the hope that has been deposited into your life. Tidak ada yang bisa mencuri pengharapan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan saudara. Apapun masalah keuangan yang saudara hadapi, masalah sakit penyakit, any kind of challenges that you are facing, no one can take that hope away from you. Because you are tied to the anchor. And the anchor itself is Jesus. Karena saudara telah diikat, saudara telah dikaitkan dengan jangkar. Dan jangkar itu sendiri adalah Yesus. Dan saudara terkasih. And the anchor is safe on the very throne of God. Dan jangkar itu disimpan di ruang maha kudus. Where the devil cannot steal. Where the devil cannot even touch.
touch the anchor, iblis tidak bisa menyentuh. So you are safe. Come on, church. You have to believe this truth. Karena itu Paulus juga berkata kepada Timothy, dia mengingatkan bahwa Yesus Kristus adalah pengharapan. Lihat saudara, di dalam 2 Tesalonika, di dalam Kolose 1 ayat 27. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kristus yang adalah apa saudara? Pengharapan dan kemuliaan. Tadi kita baca dalam 2 Tesalonika 2 ayat 18, ayat 16. Dan Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang kasih karunia telah mengasihi kita, yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Wow. Tuhan Yesus saudara memberikan pengharapan yang baik buat kita. Kita diberikan oleh karena kasih karunia Tuhan. Kalau saudara bisa baca, lihat. Tuhan kita Yesus Kristus dari Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita. Yang telah menganugerahkan, saudara. Ini penting, saudara. Saudara gak bisa membeli jangkar itu. Saudara gak bisa membeli apa yang Tuhan berikan. Uang saudara tidak akan pernah cukup. Tuhan memberikan because of kasih karunia, because of His mercy, because of His grace. Bukan karena kehebatan saudara, bukan karena kebaikan saudara, bukan karena your money, nor your efforts, nor anything you do can pay the grace of God and the mercy of God. Dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepada penolong lain yang akan tinggal bersama kalian untuk selama-lamanya. Saudara terkasih, the anchor of God. Tuhan memberikan saudara penolong yang luar biasa dalam hidup kita. Sehingga di dalam Ibrani 13 ayat 5, itu ayat favorit saya. God will never leave you nor forsake you. Tuhan tidak pernah sekali-sekali meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. You have to believe. When you are tied to the anchor of God. Waktu saudara dikaitkan dengan jangkar. Yaitu Yesus sendiri. Yang disimpan on the very throne of God. Di ruang maha kudus. You are safe, man. Saudara aman di dalam Tuhan. Nothing can separate you from the presence and the love of God. Saudara, tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan hadirat dan kasih Tuhan. Sehingga setiap hari di tengah-tengah masalah ini, there is no false hope. Tidak ada pengharapan yang palsu. But there is a good hope. There is no bad hope. But there is also a good hope. There is also no hope. But there is also always a good hope. Itu yang kita harus pasti dan percaya di dalam kehidupan kita. Kita percaya because of the grace of God. Yuk kita lihat lagi ayat 16 sebelum kita masuk poin 1 sampai poin ketiga. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia telah mengasihi kita, yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan yang baik kepada kita. Panas nih, soalnya dan saudara terkasih, yang pertama kita akan lihat 3 hal. Dalam Tesalonika, di mana Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika yang sedang mengalami persecution, pandemic. Seperti ilustrasi yang saya katakan, di mana seperti jeruk yang telah diperas habis. Dan saat ini mungkin kita juga mengalami hal yang sama. Dan kita bertanya, is there any hope? Yang pertama, ingat baik-baik. Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Banyak orang berharap, I hope pandemik ini tidak menghancurkan bisnis saya, Pastor Ed. Saya berharap sebagai orang tua atau orang tua saya yang sudah tua tidak kena COVID-19. Saya berharap anak-anak sekolah bisa mulai lagi on-site.
Saya berharap saya bisa menjadi lebih baik lagi. Kesehatan saya, semuanya lagi. One day. Saya berharap toko-toko saya bisa dipenuhi lagi dengan banyak klien. Sekarang saya tanya, waktu mereka berkata, I hope. Atau saudara bertanya, I hope. Pertama, kenapa mereka berharap? Kedua, harapan mereka dasarnya apa, saudara? Tapi kalau kita bisa melihat dasar dari yang kita harapkan adalah firman Tuhan. Kita lihat Mazmur 119 ayat 4-5. Yuk baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu. Oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku bahwa janjimu, apa saudara? Menghidupkan aku. Roma 15 ayat 4 dikatakan, sebab apapun yang ditulis dahulu, dituliskan untuk pengajaran kita supaya melalui ketekunan dan penghiburan yang diberikan kitab suci, kita dapat memiliki pengharapan. Jadi pengharapan, kalau kita berharap, I hope, pengharapan kita adalah the word of God. Yaitu firman Tuhan adalah the source of a good hope. Firman Tuhan adalah sumber untuk pengharapan yang baik. Ingat Ibrani 10 ayat 17 berkata apa? Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Kalau saudara hanya melihat dan mendengar apa yang ada di digital platform, the social media, TV, radio, all the bad news that we saw and that we listened, itu membuat kadang-kadang kita jadi khawatir, menjadi bimbang. But when you read the word of God, you'll soon be overflowing with so much hope. Waktu saudara baca firman Tuhan, baca janji-janji Tuhan, saudara, ini akan mempengaruhi iman saudara. Sehingga karena firman Tuhan berbicara sesuatu yang baik, inspiring, encouraging you, motivating you. Karena firman Tuhan ya dan amin. When you read and you read again, then you will be overflowing by much hope instead of discouragement. Saudara baca kitab Amsal, there's a lot of hikmat, wisdom. Bagaimana kita bisa mengatasi masalah ini. Wisdom on family, wisdom on business, wisdom on financial situation. Waktu saudara baca kitab Yohanes Perjanjian Baru, kita bisa bicara mengenai a true salvation, keselamatan yang kekal. Sehingga saudara tidak takut yang namanya kematian. Karena saudara waktu menghembuskan nafas yang terakhir, and that right moment, you are next to Jesus. You are with Jesus. Neglect God's word and forfeit good hope. Mengabaikan firman Tuhan, engkau kehilangan harapan yang baik. Dan saudara kasih, ibaratnya sebagai desa yang tidak memiliki tembok, tidak lebih berdaya melawan musuh daripada seorang yang mengabaikan Alkitabnya. Artinya, lebih baik desa yang tidak memiliki tembok masih punya kemungkinan untuk bisa menang dibandingkan kita yang tidak bergantung dengan firman Tuhan. Yang pertama, Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Amen, saudara? Alright. Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Dan dari mana Tuhan itu? From the word of God. Firman Tuhan. Kedua, Tuhan adalah kekuatan kita. Katakan kekuatan. Sekali lagi katakan kekuatan. Saudara tahu masalah yang kita hadapi yang berkepanjangan dari Maret 2020. Itu mencuri segala sesuatu, mencuri semangat, mencuri pengharapan dalam hidup kita. It all looks hopeless for all of us. Jadi kita gak punya pengharapan lagi. No hope. Kenapa kita sekarang lagi bicara mengenai no hope versus good hope. Pastor lagi mengajarkan a good hope. Instead of no hope. Tidak punya pengharapan dan pengharapan yang baik. Dan pengharapan yang baik, poin yang pertama tadi bicara mengenai
Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan. Kedua, Tuhan adalah kekuatan. Siapa yang di tempat ini, dimanapun Anda berada. Keluarga besar JC, and whoever you are, wherever you are, that you need God's strength today. Saudara butuh kuasa Tuhan. You can raise your hand wherever you are. Saudara lihat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 17. Yuk baca semua 1, 2, 3. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dengan mendengarkan semua kabar-kabar yang tidak baik. Dealing with all the bad news today about the pandemic, about the coronavirus is enough to discourage everybody. Mendengarkan berapa jumlah data statistik yang saudara dengar, lihat, baca. Setiap hari berapa orang yang meninggal. Membuat kita stres, depresi, dan semakin hari semakin takut. Instead, we need our heart to be encouraged and strengthened. Kita butuh dikuatkan, diberikan semangat lagi, diberikan motivasi lagi, saudara. Karena itu di ayat ke-15 dikatakan demikian 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Lihat, berpegang dengan ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Di tengah-tengah keadaan ini, saudara, you are going to need some staying power, some standing power. Saudara butuh kekuatan yang ekstra. Something to holding you, to stand firm. Stand firm, saudara. Bertekun, berdiri kuat. Saya punya anjing di rumah 3. Yang pertama Boomer dan Beamer. Yang baru diadopsi babiesnya adalah Jeju atau The Junior. Junior ini udah kesayangannya Pastor Leaf sama EJ. Dari awal sering dia ajak main di dalam rumah. Sehingga dia gak terlalu main sama Boomer Beamer, sebentar main tapi mau masuk dulu. Lagi langsung ke rumah. Ke dalam. Nah tadi pagi, saya udah kasih makan mereka bertiga. Terus waktu saya keluar lagi, si Jeju Junior naik keluar, karena dia tahu dari keluar bisa masuk ke dalam. Tapi karena pintu kaca ditutup, jadi dia hanya berdiri, duduk, berharap ada orang di dalam yang bisa buka pintu. Itu sekitar jam 2. Jam 3 saya keluar lagi karena saya di office di bawah di basement. Suruh masuk lagi, gak mau. Sekitar 3:30 saya bawa makanan lagi untuk Boomer, Beamer dan juga untuk dia. Saya pancing dengan makanan untuk bisa masuk ke garasi. Dia gak mau, gak bergeming sedikit pun, saudara. Sampai akhirnya saya kasih pelajaran. Ya udah, kalau kamu gak mau, you stay there. Saya tutup pintu garasi. Dari tempat saya bekerja, saya bisa melihat dia di depan kaca, duduk, ngelihat ke dalam. Dia bisa ngelihat saya, tapi dia ngelihat saya, cuma lihat sebentar, dia lihat lagi ke dalam. Tidak bergerak, tidak bergeming. Sampai pagi akhirnya, saya tidur, saya tinggalin aja di luar. Dan akhirnya waktu saya tanya sama supir saya, tadi Thohir gimana waktu datang? Iya dia udah di luar aja lagi main-main sendiri. Gak bergeming. Gak bergerak. Berdiri teguh. Kita butuh kekuatan yang bisa membuat kita tetap berdiri teguh. Waktu ada badai, tantangan pandemik, any kind of attack, we are not swayed, we are not moved. We stand still. Not only stand still, stand strong. Because of God is our anchor in our life. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Karena itu di 1 Timotius 4 ayat 10 dikatakan, untuk itulah kita bekerja keras dan berjuang sebab kita menaruh, lihat, pengharapan kita kepada Allah yang hidup, yang adalah juru selamat semua manusia. Teristimewa bagi mereka yang percaya. Kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup.
Dan di ayat ke-15, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu telah terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dikatakan berdirilah teguh, stand firm and hold to the teaching. To the teaching of what? From the prophets, from Jesus, from the apostle, dari rasul, dari para nabi, from Jesus himself. So the word of God, kita udah bahas poin yang pertama. Firman Tuhan adalah sumber segalanya yang kita butuhkan. Yang kedua, because we rely on the word of God, because we rely on Jesus, we can stand strong. That's point 2. And we going to wrap up everything on point 3. Yang terakhir adalah perbuatan dan perkataan kita akan menentukan apa yang kita harapkan. Wow. Lihat di ayat 16-17, 2 Tesalonika 2 ayat 16-17. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan, lihat. Pekerjaan dan perkataan yang baik. It's easy to get discouraged and tired in the work, especially during these long pandemic seasons. We need a good hope. Kita butuh pengharapan yang baik. Tapi bukan hanya dengan perbuatan kita, tapi juga dengan perkataan kita. Galatia 6 ayat 9-10. Perhatikan baik-baik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Jangan jemu-jemu melakukan hal yang baik. Dan di ayat 16 dikatakan sekali lagi, di bagian terakhirnya. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Pekerjaan dan perkataan yang baik. Karena dalam Amsal 25 ayat 11 dikatakan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggang perak. Saudara tahu apa yang mereka butuhkan saat ini orang-orang di luar sana, including you, including me, Pastor Ed, and everyone? It's a good words. Perkataan-perkataan yang baik. Kalau perkataan yang tidak baik, bad news, udah sering kita dengar, saudara. Perkataan-perkataan yang dari news, dari social media, digital platform, yang discouraging our heart. Yang membuat kita kehilangan semangat. Disappointing words, negative words, itu udah dari awal tahun 2020. Even now, we listen to that kind of word, discouraging word, negative words. All the bad words. But now we need some good words. We need encouraging words. What we need are positive words. Kita butuh kata-kata yang baik, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menginspirasi dalam kehidupan kita. Mereka semua sedang diisolasi saat ini. Mereka butuh perbuatan baik kita. Butuh perkataan yang baik. Sehingga kita saat ini sedang menjalankan juga apa yang bisa kita lakukan. Membagi-bagikan vitamin. 1 paket vitamin. Dan puji Tuhan, semua ikut bergerak. Sudah terkumpul lebih daripada 700 paket lebih. Di mana satu paket ini ada vitamin multivitamin, ada vitamin C, dan lain-lainnya yang cukup. Apa yang kita lakukan gak akan mencukupi kebutuhan kota Jakarta. But to inspire all of you. Untuk bisa join hand together. Untuk melakukan hal yang sama. Bahkan yang lebih baik lagi. Membanjiri dengan perbuatan baik kita. Setelah itu Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Untuk mengajar murid-murid dalam Lukas 18 ayat 1. Setelah itu Yesus mengajar pengikut-pengikutnya. Supaya mereka selalu berkata, selalu berdoa. Dan jangan pernah putus berdoa. Pray always and never lose hope. The key to not losing hope, to pray always. Memperkataan, to pray always. Kalau saudara gak mau kehilangan pengharapan. Dan saya tutup dengan Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah pengharapan. So 3 things.
bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Tuhan adalah kekuatan kita. Dan dibutuhkan pekerjaan dan perkataan kita. Dan kita bisa lalui bersama-sama. Is there any hope? Yes, there is hope. Because God Himself is the anchor of our life. Yesus adalah jangkar dalam kehidupan kita. God bless you. Amen.